Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Naya dari program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang teks negosiasi tugas akhir semester di mata kuliah Media Pembelajaran Digital Bahasa dan Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang sangat penting yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teks negosiasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks negosiasi, orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Dengan memahami struktur-struktur tersebut, kalian akan lebih mudah memahami bagaimana cara bernegosiasi dengan efektif dan menyusun teks negosiasi dengan baik. Yuk langsung ke pembahasannya. Tapi sebelum masuk ke strukturnya, kita pahami dulu apa itu negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi memiliki dua pengertian. Yang pertama, negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kedua, negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dari dua pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teks negosiasi adalah sebuah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. Teks ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita menyelesaikan masalah atau mencapai kesepahaman secara damai dan saling menguntungkan. Selanjutnya, mari kita bahas struktur teks negosiasi yang akan membantu kalian memahami bagaimana teks ini disusun. Setelah memahami pengertian teks negosiasi, sekarang kita masuk ke pembahasan utama hari ini, yaitu struktur teks negosiasi. Teks negosiasi terdapat 6 struktur penting yang perlu kalian pahami, yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kita masuk yang pertama, yaitu orientasi. Adalah bagian pembuka dalam negosiasi. Tujuan untuk memulai komunikasi dan menciptakan suasana yang nyaman antara pihak-pihak yang ingin bernegosiasi. Contohnya, bisa kalian baca di sini. Kalian sudah paham apa itu orientasi? Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke nomor 2. Yang kedua adalah permintaan. Permintaan adalah bagian di mana salah satu pihak menyampaikan apa yang diinginkan, dimaksudkan, atau dibutuhkan. Tujuan untuk menyampaikan kebutuhan atau keinginan secara jelas dan membuka jalan untuk berdiskusi. Contoh, silahkan baca. Sudah? Apakah kalian sudah paham? Baik, jika sudah paham, kita lanjut yang ketiga. Pemenuhan adalah bagian di mana pihak kedua memberikan tanggapan atau penawaran terhadap permintaan yang diajukan, bertujuan untuk memberikan respon sesuai dengan permintaan atau menyediakan alternatif lain atau pilihan lain jika dibutuhkan. Contoh, silahkan dibaca. Paham? Sudah? Baik, kita lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu penawaran. Penawaran adalah bagian negosiasi inti, di mana tawar-menawar dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencari titik temu antara permintaan dan pemenuhan. Contoh, sudah paham? Sudah? Selanjutnya, yang kelima, persetujuan. Persetujuan adalah bagian di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan akhir setelah proses tawar-menawar. Persetujuan bahwa kedua belah pihak sepakat atas hasil negosiasi. Contoh persetujuan bisa dibaca di sini. Sudah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu penutup. Penutup adalah bagian akhir dari negosiasi yang bersifat kesepakatan atau ucapan terima kasih dari kedua belah pihak, bertujuan untuk mengakhiri negosiasi dengan baik dan mengkonfirmasi hasil kesepakatan. Contohnya, jadi
itulah tadi 6 struktur teks negosiasi beserta pengertian dan tujuannya. Dengan memahami struktur ini, kalian bisa menyusun teks negosiasi yang efektif dan terarah. Mari kita coba beberapa latihan soal agar kalian lebih memahami materi tentang teks negosiasi. Silahkan kerjakan soal berikut. Saya berikan waktu 3 menit cukup. Baik, apakah ada yang bisa jawab? Benar sekali, jawabannya adalah C, penawaran. Karena di sana terdapat proses tawar-menawar. Selanjutnya, kerjakan soal berikut, lalu kumpulkan minggu depan. Baik teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini tentang teks negosiasi. Mulai dari pengertian hingga struktur lengkapnya, yaitu orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Teks negosiasi ini penting untuk kita pelajari karena sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk menyelesaikan konflik, tawar-menawar, maupun mencapai kesepakatan dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Semoga materi yang sudah kita bahas pada hari ini dapat membantu kalian bagaimana cara menyusun teks negosiasi dengan baik. Sekarang mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.